Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Petugas Propam Polda Bali memeriksa 2 anggota Polsek Kuta yang memeras wisatawan asing. Satpol PP pemerintah Kabupaten Gianyar menutup tempat usaha akomodasi Park Ubud atau yang dikenal dengan Kampung Rusia. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa menggelar upacara Songsen dengan membersihkan altar di Kongcobio, Vihara Dharma Catra Tabanan. This way? Yeah. Petugas Profesi Pengamanan atau Propam Polda Bali saat ini masih memeriksa 2 anggota Polsek Kuta yang memeras wisatawan asing. Kedua polisi tersebut bertugas di sentra pelayanan kepolisian terpadu berpangkat Aibtu. Mereka mengaku menerima uang Rp200.000 dari pelapor seorang wisatawan asing. Saat itu pelapor asal Kolombia datang ke Polsek Kuta untuk melapor karena ponsel miliknya dijamret di kawasan Jalan Uluwatu, Jibaran. Kedua anggota menyarankan korban melapor ke Polsek Kuta Selatan. Namun korban tidak mau dengan alasan akan segera berangkat ke bandara. Kedua anggota SPKT tersebut bersedia membantu membuatkan laporan, namun dengan syarat korban bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000 untuk biaya administrasi. Kasus ini menjadi ramai setelah viral di media sosial. Sementara yang bersangkutan sudah kita amankan, kita patsus dalam rangka pemeriksaan. Yang diamankan itu siapanya? Ya anggota yang diduga, ya yang menerima laporan dan menerima uang. Ada berapa orang kan? Sementara ada 2 yang kita 2 orang. panggil, kita. Itu bagian mana? SPKT ya. Ya sementara didalami oleh Propam. Ya termasuk barang buktinya sudah kita amankan. Kalau memang terbukti bersalah ya pasti kita tindak lanjuti ya. Itu pelanggaran kode etik. Barang buktinya apa sih? Uang. Sanksi apa? Kode etik macam-macam. Kode etiknya mulai dari tunggal pangkat, kemudian emosi sampai PTDH. Saat ini kedua anggota SPKT Polsek Kuta tersebut masih menjalani pemeriksaan di Patsus Bid Propam Polda Bali. Kedua anggota diduga melanggar kode etik profesi Polri dengan sanksi tegas demosi hingga pemecatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Satpol PP pemerintah Kabupaten Gianyar pekan lalu akhirnya menutup tempat usaha akomodasi Park Ubud. Pemerintah Gianyar sudah mengeluarkan 3 surat peringatan, namun tidak digubris. Park Ubud yang terletak di Jalan Sriwedari ini sejak akhir tahun 2024 kerap disidak karena tidak mengantongi izin. Pemkab Gianyar akhirnya bertindak tegas karena park memanfaatkan lahan sekitar 8 hektar. Penutupan akomodasi park berdasarkan surat Bupati Gianyar yang ditandatangani penjabat Bupati Dewa Made Tagal Winarta tertanggal 16 Januari 2025. Pengelola diberikan batas waktu 4 hari untuk mengosongkan kawasan akomodasi Park Ubud. Riko Ardika Panjaitan, kuasa hukum akomodasi park, membantah tudingan petugas yang menyebut park tidak memiliki izin karena seluruh perizinan secara lengkap dan sah sudah dikantongi sejak 16 Januari 2025. Keputusan Bupati, begitu juga teman-teman dari sini, dari pengusaha, untuk mereka baik. Dan juga hari ini kita mengosongkan segala aktivitas dan sebagainya untuk kita sama-sama, karena kita negara hukum, negara hukum. Investasi, Pak. Ada berapa pekerja di sini, Pak? Siapa yang mau ngasih makan mereka? Pemerintah mau tanggap, mau nggak tanggung jawab? Kita berproses, kita upayakan, Pak. Bukan kita diam, kita upayakan ngurus izin. Kapan udah keluar izinnya, Pak? Ini ada tanggal ya, Pak, semua.
Nih, 19 Desember Kita 2024. sudah punya semua izinnya karena kita berpikiran untuk menyelamatkan karyawan-karyawan kita yang di sini. Saat penutupan ini sempat terjadi adu argumentasi antara petugas Pemkab Gianyar dengan kuasa hukum Park. Namun penutupan akomodasi Park Ubud tetap dilaksanakan sesuai keputusan Bupati Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Seorang residivis akhirnya kembali masuk sel karena tertangkap basah mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Sabe, Blabatu, Gianyar, akhir pekan lalu. Dari hasil penyidikan Polsek Blabatu terungkap tersangka difabel ini membobol 5 sekolah di Blabatu dan 4 sekolah di Sukawati. Tersangka memang memiliki catatan kriminal sebagai pencuri spesialis sekolah dengan menyasar uang tunai. Memang dia alasannya ke sekolah karena pada malam hari itu sekolahnya sepi. Kemudian dia pun mencari itu di Google, di mana ada sekolah di Google dia langsung ke sana. Begitu situasi memungkinkan langsung masuk dengan cara mencongkel jendela dan mengambil barang-barang yang ada di dalam sekolah. Jadi beliau uangnya aja yang dimanfaatkan karena mau menjual barang ada bingung. Jadi ada yang dibawa pulang, ada yang dia lihat tidak bisa dia pakai karena dia tidak tahu harus menjual kemana, jadi dibuang begitu saja. Jadi beliau kondisinya tunarungu, tunawicara, namun residivis. Sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan sudah mendapat putusan dan sudah keluar dari LP-nya tahun 2023. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan polisi. Padahal bulan Maret 2024 lalu, ia baru saja keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Kini tersangka diganjar hukuman penjara lebih lama karena mengulangi perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Jenazah 5 korban longsor di Ubung Kaja hingga Selasa lalu masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Sejumlah kerabat korban masih menunggu di rumah sakit. Mereka belum mendapat kepastian jadwal penyerahan seluruh jenazah untuk segera dimakamkan. Hingga Senin lalu, 4 jenazah masih berada di rumah sakit. Mereka adalah Didik, Sarif, Kresno, dan Dwi. Mereka berasal dari Magetan dan Malang, Jawa Timur. Saat ini keluarga masih menunggu dokumen untuk bisa membawa pulang jenazah anggota keluarga mereka. Harapan kami ya pengen jenazah itu cepat bisa dibawa pulang. Kita nunggu surat dari Kapolres, surat untuk pencabutan dari sini ke Magetan itu pengiriman jenazah. Mereka semua satu desa atau bagaimana, Pak? Ya, satu desa. Oh, 5 jenazah. Bukan, yang 4 satu desa, yang 1 dari Blitar. Sebelumnya longsor menimpa rumah kos di Jalan Kendedes, Ubung Kaja, Denpasar pada Senin lalu. 8 orang menjadi korban, 3 diantaranya selamat, yakni Vicky Fernando, Abdul Rohim, dan Sulaiman. Seluruh korban merupakan pekerja proyek yang baru 2 minggu menempati rumah kos tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.